pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik. Siapa yang nggak hadir hari ini? Sandi, Bu. Sandi. Kemana dia? Oh, sakit. Oke. Kemarin pada minggu lalu kita sudah membahas tentang struktur sosial. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau nanya dulu ke kalian. Seperti yang sudah ditampilkan itu, yaitu materinya masalah sosial. Nah, kalian pernah nggak mengalami atau mendapatkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Bu. Pernah. Mungkin dari Gina dulu, contohnya gimana? Apa masalah yang pernah Gina dapatkan? Misalnya ketika kita berkendara, dan tiba-tiba ban kita itu kempes. Baik. Selanjutnya Suci. Kalau Suci mungkin pernah terlambat datang ke kelas, Bu. Jadi dihukum sama guru yang bersangkutan. Oh, dihukum ya? Oh gitu. Kenapa Suci bisa telat? Karena kan Suci kan naik Transpadang, Bu. Karena kalau pagi kan barang penuh, jadi dilewatin aja, jadi telat. Oh gitu. Nah, Reni gimana masalah sosial yang pernah, pastilah semua orang pernah mengalami masalah kan setiap harinya. Kalau Rania lebih kepada masalahnya tuh hampir sama kayak Suci, sebentar juga, Bu. Karena faktor begadang sama Oh gitu. Jadi kena hukum juga sama gurunya. Oh gitu. Denny? ini masalahnya dalam hal pernah kena tilang, Bu, pernah nggak pakai helm. Iya. Jadi kena tilang. Ya, kena tilang. Syarah? Mungkin masalahnya waktu masa sekolah, Bu, lupa ngerjain tugas. Ya, itu termasuk masalah ya, masalah. Tapi beberapa dari kalian belum menyebutkan masalah sosial, cuma masalah aja. Mungkin Denny itu termasuk ke masalah sosial karena melanggar nilai dan norma juga, seperti materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong kalian simak ya. Di internet ataupun di TV pasti kita pernah lihat orang-orang yang rasanya duitnya nggak besar sebagai sultan. Di sisi lain kita juga lihat kebalikannya, banyak orang-orang beruntung yang gak sebanding sama para sultan ini. Ini pun biasanya berlanjut, anak orang kaya sering otomatis kaya. Orang tua yang kurang mampu juga nasib anaknya jadi orang beruntung. Sekilas perbedaannya jadi kelihatan banget. Tapi pertanyaan sebenarnya, apakah benar yang kaya itu makin kaya dan yang miskin makin sengsara? Sebenarnya enggak juga, karena faktanya seiring waktu kalau kita lihat bukan cuma yang kaya dan makin kaya, tapi mereka yang kurang penghasilan pun ikut berkembang. Kenapa bisa begitu? Karena ini semua akibat perkembangan teknologi dan globalisasi yang bikin perdagangan udah gak dibatasi lagi sama jarak. Dan bahkan sebenarnya kalau kita lihat jumlah orang kurang mampu udah jauh berkurang dengan cepat. Yang tadinya sepertiga penduduk dunia di lembah kemiskinan, sekarang jumlahnya nggak nyampe 10% dari penduduk. Tapi walaupun udah jauh berkurang, apa iya kehidupan mereka sekarang aman-aman aja? Kalau bisa dibilang sejujurnya enggak juga. Malah bisa disebut walaupun teknologi dan globalisasi ini bikin hidup banyak orang. Nah, di sini bisa dijelaskan masalah sosial itu sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat, sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai. Karena itu perlu untuk diatasi atau diperbaiki. Nah, selanjutnya di sini ada faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama ada faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan faktor budaya seperti perceraian, kenakalan remaja, serta organisasi sosial tidak dapat mengatur hubungan antar warga dalam menghadapi ancaman dari luar. Ini adalah faktor penyebabnya. Setelah itu ini adalah contoh masalah sosial kemiskinan seperti video yang telah Ibu tampilkan tadi.
anak-anak ibu sudah tahu kan apa itu kemiskinan. Terus faktor yang melatar belakangi adanya kemiskinan, mungkin Dava bisa tolong dibaca. Tolong dibaca. Faktor yang melatar belakangi adanya sumber masalah kemiskinan yaitu yang pertama, satu, faktor biologis, psikologis, dan kultural. Munculnya sifat pemalas, kemampuan intelektual dan pengetahuan yang rendah, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan, dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan di sekitarnya. Kedua itu faktor struktural kemiskinan. Struktural biasanya terjadi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan antara orang yang hidup di bawah garis kehidupan dengan orang yang hidup dalam kemewahan. Nah, terima kasih Dava. Ini adalah faktor yang melatar belakangi. Selanjutnya, contoh masalah sosial ada kriminalitas, seperti yang kalian tahu, ada pengangguran juga. Terus ini dampak dari pengangguran. Mungkin ibu akan mengirimkan bahannya karena waktu kita tidak cukup juga. Ini adalah salah satu dampak masalah sosial. Nah, ibu akan memberi kalian tugas kelompok yang akan kalian presentasikan. Kalau bisa sekarang kalau cukup waktunya. Jadi ibu akan membagi dalam 2 kelompok. Mungkin coba dibaca dulu. Kira-kira bisa nggak langsung tampil gitu untuk menjelaskan gambar yang telah ada di LKPD. Nah, anak-anak ibu, mungkin waktu diskusinya telah habis. Mungkin kelompok 1, Syara dan Deli bisa tampil ke depan. Iya, iya. Kami dari kelompok 1 ini menjelaskan tentang masalah sosial yang ada di sini. Jadi kami mendapat gambaran masalah sosial yaitu tawuran dan penyebab dari permasalahan sosial tersebut terjadi karena adanya rasa egois dan saingan yang tidak ingin kalah antara satu sekolah dan sekolah lainnya yang ada dalam kenakalan remaja. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami mendapatkan jenis penyimpangan yaitu adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, di mana faktor yang menyebabkan permasalahan ini karena pemerintah tidak menyediakan bak sampah ataupun karena kurangnya edukasi kepada masyarakat untuk daur ulang sampah. Contoh permasalahan di sekitar saya mungkin kayak siswa yang melakukan tawuran. Sekian. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan duduk. Nah, ini review kembali materi yang telah Ibu jelaskan secara singkat tadi. Ada pengertian, faktor penyebab, contoh, dan dampaknya seperti yang telah kalian tampilkan juga masing-masing kelompok. Nah, karena waktu kita telah habis, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di WhatsApp grup aja. Nanti bahannya akan Ibu kirim juga ke WhatsApp grup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.